Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Terus apakah ada yang tidak hadir? Lengkap, Bu. Ya, lengkap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, Ibu minta tolong kepada Ananda Khairia pimpin doanya. Silakan Ananda. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Khairia. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ya, salah karena Mobilitas sosial. ya tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial apa aja yang termasuk mobilitas sosial? Mobilitas sosial terbagi menjadi dua, Ya. yaitu mobilitas vertikal dan juga horizontal. Ya. Vertikal terbagi lagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke Nah, ya bawah. bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang saluran mobilitas sosial. Nah, tujuan pembelajarannya. Nadia, tolong bacakan tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial serta saluran-saluran mobilitas sosial dengan tepat. Nah, ya, itu kan gambar. Nah, ini gambar apa? Profesi Ya, profesinya di situ ada profesi apa aja? dokter, Dokter, ya astronot, insinyur, apa lagi? pramugari. Pramugari, ya arsitek. Apakah kalian mau sukses dalam melakukan mobilitas sosial seperti mereka? Nah, artinya kalau ingin sukses harus belajar sungguh-sungguh. Nah, mobilitas sosial ini ada salurannya. Yang pertama ada gambar yang paling atas tuh yang hijau. Tentara atau angkatan bersenjata. Terus sebelahnya ada lembaga pendidikan. Terus ada lembaga politik, ada lembaga organisasi. Nah, di sini juga ada gambar yang dicontohkan. Dari gambar A ke gambar B itu mengalami apa? Vertikal ke atas. Ya, tuh vertikal ke atas. Yang asalnya Pak Ari penjual siomay keliling, dia hanya pakai sepeda. Sekarang Pak Ari memiliki restoran. Itu juga ada gambar dokter. Artinya harus melalui saluran pendidikan. Nah, dijinjang. Tidak ada yang asalnya SD langsung jadi dokter. Tidak ada, pasti SD terus SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kalau akan menggali informasi tentang saluran mobilitas sosial. Nah, di sini Ibu ingin mengadakan permainan. Di papan tulis sudah Ibu tempel. Ada beberapa pertanyaan dan juga ada jawaban secara acak. Jadi kalian di situ harus mencari jawaban dari yang berwarna biru ini. Ini pertanyaannya. Jawabannya yang warna putih secara acak. Permainannya, bola ini diserahkan ke teman tapi sambil bernyanyi. Lempu ada 5. Siapa yang terakhir memegang pada lagu door itu yang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang di muka. Bagaimana, paham? Paham. Ya, lempu ada 5, rupa-rupa warna meletus balon hijau. Ya, lainnya maju ke depan. Maju ke depan. Faktor pendorong mobilitas
Terakhir, skill atau keahlian. Ya, itu jawabannya benar. Ya. Muda dan biru, meletus balon hijau dan. Nah, ya. Mardia bisa cari jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Sekarang tolong bacakan soal yang nomor 2 dan jawaban yang bisa pilih. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan jenis kelamin, Ya. diskriminasi kelas, Ya. kemiskinan, dan perbedaan kepentingan. Ya, nah itu tadi penghambat yaitu perbedaan jenis kelamin, diskriminasi kelas, kemiskinan, dan perbedaan kepentingan. Ya, jawabannya benar. Nah, berarti Salwa maju ke depan, jawab pertanyaan nomor 3. Ya, beri semangat nak. Semangatkan Salwa soalnya dan jawaban yang Salwa pilih. Saluran mobilitas sosial adalah aparat bersenjata, Ya. lembaga keagamaan, lembaga politik, perkawinan, dan lembaga pendidikan. Ya, benar. 100 untuk Salwa. Dari permainan ini, apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Ya, lebih bersemangat lagi lah. Walaupun kita sudah siang hari, mengantuk, lapar, tapi kita harus tetap semangat. Nah, kalau sudah untuk kelompok yang memegang bendera, kan bendera sudah ada tuh di yang memegang bendera nomor 1. Nah, nomor 1 bisa bentuk kelompok di samping kiri ibu. Nomor 2, siapa yang megang nomor 2? 3 kelompoknya di sini kan. Ibu beri lembar kerja peserta didik. Kalian diminta menjawab soal yang ada di dalam lembar kerja peserta didik sini. Sudah memegang masing-masing kelompok 3 yang memegang bendera nomor 3. Nah, sekarang diskusikan. Tapi di sini ibu mempunyai kelompok ahli, yaitu yang memegang bendera warna hijau. Angkat bendera warna hijau. Nah, kalian itu dinamakan kelompok ahli. Sekarang kalian dari masing-masing kelompok yang memegang warna hijau bisa ambil ke belakang dulu untuk mendiskusikan dari lembar kerja tadi. Kelompok asal tetap berdiskusi, nak, tetap berdiskusi dengan kelompoknya yang sudah ibu pilih. Kalian ini merupakan kelompok ahli, diskusikan apa yang ada di pertanyaan di lembar kerja tadi. Silahkan dirumuskan jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, kembali lagi ke kelompok asal. Ayo tetap mendiskusikan pada kelompok. Nah, ya. Diskusikan, ya. Cari jawabannya sebanyak mungkin. Dan tadi sudah kita bahas di depan kan? Ibu sambil menilai keaktifan kalian. Jadi yang mana aktif, yang mana. Ya, ibu menilai keaktifan kalian dalam berkelompok. Kalau kelompok ahli sudah selesai, silakan kembali ke kelompok asal. Nah, kalau sudah, diskusikan lagi dengan kelompok asalnya. Diskusikan kembali yang apa yang diperoleh dari kelompok ahli tadi. Kita presentasikan hasil kerja kelompok yang sudah ibu bagikan tadi. Nah, dari kelompok 1 dulu, maju ke depan. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang
dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Setuju. Nah, artinya setuju jawaban dari kelompok 1 tadi. Di situ kan tadi sudah dijelaskan mobilitas naiknya apa, mobilitas turunnya apa, dan alasan kenapa terjadi mobilitas sosial. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberi saya Muhammad Dewi Sabeni Ya. yang ada di samping saya Muhammad IPS. Oke. Ya. Sekarang bacakan hasil kerja kelompoknya. Perempuan mengurus rumah tangga. Ya. Penjelasan faktor penghambat. Karena perempuan dianggap kurang mampu melakukan sesuatu yang bisa melakukan mobilitas, perempuan hanya sebagai pendamping suami yang kerjanya hanya mengurus rumah tangga. Ada perempuan yang sedang mengurus rumah tangga, juga dalam kerja kelompok 2 disetujui oleh kelompok lainnya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal IPS. Yes. Membacakan hasil diskusi kami tadi. Gambar pertama, seorang pemulung dengan kerja keras sukses jadi seorang pengusaha. Penjelasan faktor pendorong, motivasi, dan tidak putus asa. Ini hasil dari kerja kelompok 3. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Itu artinya kita harus mempunyai motivasi, keahlian, terus pendidikan juga termasuk hal-hal yang penting. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus. Banyak menggali informasi tentang saluran mobilitas sosial. Nah, sekarang kita beri kesimpulan dulu. Jadi dari pelajaran yang sudah kita gali tadi, informasi tentang saluran mobilitas, tentang faktor pendorong, faktor penghambat, maka kita dapat menyimpulkan Motivasi, ya, prestasi, ya, pendidikan, dan skill keahlian. ya. Nah, itu tadi faktor pendorong, motivasi, prestasi, pendidikan, dan skill atau keahlian. Nah, jadi kalian jika ingin meraih cita-cita atau ingin mengalami mobilitas sosial yang vertikal ke atas, harus memiliki faktor itu. Motivasinya harus ada, dia jangan putus asa, terus prestasinya, pendidikannya, terus skill atau keahliannya. Nah, terus faktor penghambat mobilitas sosial. Rian, bacakan Rian, yang dengan nyaring Rian. Faktor penghambat sosial. Mobilitas sosial. Apa perbedaan kepentingan? B. Perbedaan jenis kelamin. C. Diskriminasi. Perbedaan kepentingan, jenis kelamin. Jenis kelamin tadi dijelaskan pada kita Mas. Panjangan tadi kerja kelompok kan perempuan dianggap tidak bisa, padahal kalau kemiskinan, pengaruh sosial yang sangat kuat. Nah, terus saluran mobilitas sosial. Salwa, bacakan Salwa. Angkatan bersenjata, Ya. lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan Di lembaga angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, terus ada lembaga politik, dan yang terakhir perkawinan. Juga tadi terdapat pasangan yang menikah dengan anak petani. Nah, tadi kan pasti anak petani merubah status sosialnya